kembali lagi bersama kami di katanya sih Talk Show. Ya emang Talk Show. Nah seperti biasa nih, dengan saya Jihan Joko Tunada dan rekan saya Rahmawati Nurila. Oke, hari ini kami kembali untuk membahas suatu hal yang kita semua cita-citakan nih, Mak. Betul. Untuk masa depan kita nih. Betul. Wow. Nah, kira-kira apa sih yang kita bahas tuh? Ya, pembahasan kali ini tuh tentang keluarga sakinah. Wow, menarik keluarga banget bukan? sakinah. Nah, sebelum pembahasan, aku mau tanya dulu nih. Gimana nih? Target nikah kamu tuh umur berapa sebenarnya? Target nikah sebenarnya ya sesuai umur 22-23 lah. 22 berarti sekitar tahun depan lah ya. Ya, insya Allah semoga udah lulus ya lah ya. Ya, terus calonnya kira-kira udah ada? Aduh, gimana ya kalau ngomongin calon? Kan sekarang ini kita udah umur-umur dewasa ya. Iya, benar banget. Udah semester akhir juga nih. Benar-benar. Lagi pusing-pusingnya skripsi, lagi pusing-pusingnya cari kerja. Kadang ada pikiran-pikiran tuh yang kayak, aduh capek banget skripsi, aduh capek banget kuliah, nikah aja. Nah, pengen nikah nih, pengen nikah. Padahal nikah itu perlu kesiapan mental, Benar, perlu kesiapan benar banget. lahir dan batin untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Benar Nah, banget. maka dari itu kita dalam segmen kali ini kita akan membahas keluarga sakinah. Oke. Nah, keluarga sakinah menurut aku sendiri itu keluarga yang dilindungi dengan kedamaian, dengan kehangatan. Nah, kayak gitu. Nah, pastinya kita semua pasti mau dong di masa depan punya keluarga yang sakinah. Betul, benar betul. banget, benar banget. So, langsung aja kita langsung bahas dan kita langsung masuk ke segmen selanjutnya, Kak. Tapi tunggu dulu nih, kita gimana, punya gimana? bintang tamu yang seru banget yang Wow, bakal ngasih tahu wow. informasi-informasi tentang keluarga sakinah. Nah, siapa tuh siapa? Ya, yang pertama bintang tamu kita ada Ustadz Syahrul, yang kedua ada Bapak Andi Bangun Prakoso, dan yang ketiga ada Kakak Jihan Nabila nih. Wow, tepuk tangan dulu kali ya. Selamat datang. Gimana Ustadz? Kabarnya sehat? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Ustadz Syahrul ini adalah Ustadz yang akan menjelaskan tentang apa itu keluarga sakinah. Kemudian bintang tamu yang kedua ada Bapak Andi Bangun Prakoso. Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik sekali. Keluarga Dede sehat? Alhamdulillah, anak istri sehat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah Bapak Andi Bangun Prakoso, seorang mahasiswa yang sudah menikah. Kemudian bintang tamu kita yang ketiga ada Kakak Jihan Nabila. Halo Kakak Jihan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Skripsi gimana Kak, aman? Doain lancar ya. Amin, amin, amin. Jadi Kakak Jihan Nabila ini adalah mahasiswa semester akhir yang nantinya akan juga menjelaskan tentang perspektif mengenai keluarga sakinah itu sendiri. Nah, sekarang mulai kita tanya-tanya aja kali yuk. Iya, benar. Biar lebih jelas kali ya keluarga Betul. sakinah itu apa. Pertama kita tanya ke Ustadz Syahrul. Ustadz, tadi kan udah dijelasin nih mengenai pengertian keluarga sakinah sedikit. Nah, aku mau tanya dong, menurut Ustadz sendiri keluarga sakinah itu apa? Baik, keluarga sakinah ya. Kan keluarga sakinah itu sendiri intinya tuh yang lebih simpelnya itu keluarga yang sama dikatakan tadi kajian terdapat di dalam kehangatan, kenyamanan dalam keluarga tersebut. Dari kata sakinah itu sendiri yang artinya ketenangan, tentram, kenyamanan, kasih sayang itu dalamnya. Jadi intinya keluarga sakinah itu keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, serta cinta dalam keluarga itu Di sendiri. dalam keluarga itu Iya. sendiri ya. Iya, Iya. benar, Oke. benar. Jadi benar yang kamu tadi omongin, Iya. kalau keluarga sakinah itu di dalamnya ada kehangatan gitu ya. Kehangatan. Nah, sekarang kita lanjut ke dua narasumber kita nih, dari Bapak Andi Bangun mungkin lebih dulu menjelaskan keluarga sakinah tuh apa sih? Dari Ya, kalau menurut saya ya, keluarga sakinah itu yang dimana anggota keluarganya itu saling memberi kasih sayang, memberi rasa cinta. Pokoknya dari saya sebagai suami memberi rasa cinta kepada istri saya, anak, iya, ya. anak. Nah, semua itu bisa diwujudkan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti saling menyayangi, memberi kehangatan, iya, mungkin seperti itu. Salah satunya memberi nafkah juga Iya, itu memberi termasuk nafkah. tanda cinta kita ke Iya, keluarga benar. kan ya. buat laki-laki lah ya. Iya, jadi emang di dalam keluarga tuh harus ada rasa kasih, Rasa rasa kasih, cinta rasa gitu. cinta. Tapi nggak cuma sayang ke nggak cuma rasa sayang dan cinta ke Keluarga. keluarga kita, Iya. kita juga harus apa? Cintai khususmu. Nggak ada endorse dong, Iya, nggak ada iya. endorse. Langsung ke Langsung terakhir aja, nih, ke yang terakhir, Jihan. narasumber Menurut terakhir. kakak tuh keluarga sakinah tuh apa sih?
Oke, baik, Kak Rama, Kak Jiji, makasih pertanyaannya ya. Iya. Kalau menurut aku kan keluarga sakinah itu berawal dari kata sakana ya, yang artinya tenang. Terus dalam Al-Quran juga ada di surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, yang artinya itu Allah menciptakan perjodohan di antara manusia itu untuk menciptakan ketentraman gitu. Masya Allah, ketentraman. Kemudian ada juga menurut Dr. Hasan Muhammad Ali bahwa beliau mengatakan keluarga sakinah itu dapat dikatakan juga keluarga yang bahagia gitu. Keluarga bahagia ini ada dua perspektif nih, ada pandangan barat sama pandangan dari segi Islamnya. Iya. Kalau menurut orang-orang barat, keluarga bahagia itu adalah keluarga yang menikmati, memiliki kemewahan dari segi materi gitu. Sedangkan kalau keluarga sakinah menurut bingkai Islamnya gitu ya, adalah keluarga yang nilainya adalah terletak di ketakwaannya kepada Allah gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau keluarga sakinah itu adalah keluarga yang diliputi rasa tenang, damai, tentram, dan juga menerapkan nilai-nilai Islami gitu, Iya, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Masya Allah, benar-benar dari perspektif mahasiswa Iya, ya, Mas. ada Komunikasi teori-teori Pak. gitu Iya, nih, Kak. ada teori, ada Iya, menurut benar. pandangan para ahli Nah, gitu benar ya. banget. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu nih. Abis segmen ini kita bakal masuk ke segmen yang seru banget lagi, Betul. oke? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Katanya sih Talk Show, ya emang Talk Show. Akan pernikahan gitu ya, lebih baiknya kita harus menyelesaikan Ini enaknya minum apa ya? Apaan ya? Siang-siang gini enaknya yang seger-seger nggak sih? Iya bener, pengen yang segar-segar kita beli es yuk. Jangan es dong, tenggorokan gue sakit, jangan manis-manis. Lagi pada ngomongin apaan nih? Iya nih, kita lagi bingung mau jajan, tapi nggak tahu mau jajan apa. Gue udah rekomendasi nih. Apaan tuh? Oh, itu mah Namil. Itu gue sering beli sama Putri. Ah, bikin panas dalam nggak tuh? Enggak, itu enak banget. Ada rasa strawberry, coklat, matcha. Terus banyak juga sih rasa yang lainnya. Harganya juga cuma murah, cuma 10.000. Tuh so, nggak bakal bikin radang. Oh iya bener ya, segar juga ya. Yaudah yuk, kita beli daun aja. Yuk, 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 yuk. Namil, minuman sehat anak UIN. Namil. Katanya sih talk show, ya emang talk show. Ya, kembali lagi di Katanya Sih Talk Show, ya emang Talk Show. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah membahas tentang apa sih keluarga sakinah itu ya kan? Apalagi kan teman-teman pasti mau dong mempunyai keluarga sakinah di masa depannya. Sekarang saya ingin bertanya nih ke Ustadz Syahrul. Nah, Ustadz Syahrul izin bertanya ya, Ustadz. Langsung. Oke. Jadi gini, Ustadz, kan teman-teman pasti pengen dong Ustadz punya keluarga yang sakinah, masa depan yang mempunyai keluarga yang harmonis lah Ustadz ya. Nah, apa sih kiat-kiat dari Ustadz sendiri nih keluarga sakinah itu? Baik, untuk kiat-kiat sendiri ya kajian, mungkin nggak ada yang khusus, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih sebelum kita menjalin hubungan, sebelum kita ke jenjang yang lebih Serius lah ya. gitu, Benar-benar. yang pernikahan. Yang pertama itu segala hal itu dipentingin niat, yang pertama itu kan segala hal kan yang penting niat, innamal a'malu binniyat gitu. Terlebih untuk ke jenjang pernikahan, jika pernikahan diniatkan dengan niat-niat yang baik gitu, niat penuh ridha karena Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah, insya Allah pernikahan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kan kita lihat sekarang banyak yang remaja yang niat menikahnya itu karena untuk menghindari zina. Iya, Itu bukan balasan. Tapi benar kan? Ada yang sedikit menyeleweng gitu, mungkin ada terkait Karena masalah aja mungkin gitu. gitu Oh, ya, iya. ada persoalan gitu. Selanjutnya ini kajian mungkin kesetaraan gitu ya. Kesetaraan. Kenapa penting kesetaraan? Karena di sini terdapat kesetaraan yang penting untuk menjalin hubungan yang sepadan gitu. Iya, antara laki-laki dan perempuan ya Ustadz ya? Iya, sepadan sebenarnya. Bisa ada pemahaman yang sepadan juga gitu. Jadi
konflik atau apa, kesetaraan itu penting di situ. Semakin setara seseorang kan, jadi semakin sepaham gitu. Makin balance lah ya gitu balance, nantinya. ya, Laki-laki dan gitu. perempuan. Terus selanjutnya dalam Al-Quran sendiri dijelaskan Quran Surah An-Nisa ayat 4. Ini yang untuk yang laki-laki nih yang pertama nih. Maka berilah mahar kepada wanita-wanita tersebut yang sesuai dengan kemampuan, tapi jangan merendahkan wanita. Nih, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan dengan ayat selanjutnya gitu. Ini untuk yang perempuan. Terimalah mahar tersebut dengan lapang dada, senang hati gitu, supaya dapat terjalin kisah cinta tersebut. Iya benar-benar. Jadi nggak ada yang memberatkan dan tidak ada yang direndahkan gitu ya, Iya, Satya. benar. Masya Allah. Direndahkan. Oke, lanjut kali ya. Mau tanya ke Bapak Andi nih. Jadi gimana sih Pak persiapan untuk menikah? Ini kan juga sebagai bekal kita ya. Benar, Dia benar nantinya banget, bakal benar persiapan pernikahan gitu. Jadi gimana Pak? Ya kalau dari saya sih untuk merencanakan pernikahan gitu ya, lebih baiknya kita harus menyelesaikan di dalam diri kita dulu kita sendiri. dulu, benar-benar. Gitu ya. Misal mungkin kita sebagai lelaki ya, terutama ya, kita harus udah beres gitu secara finansial, Iya benar. keuangan kita udah stabil lah. Karena kan penghasilan ya Pak ya? iya, pekerjaan tetap. Benar. Karena kan nikah kan pasti butuh uang gitu, betul, udah biaya. betul. Ya itu mah udah jadi hal dasar lah, Iya. uang tuh. Terus ada faktor satu lagi yaitu mental. Karena nikah itu butuh mental. Ada yang orang mungkin udah berumur tapi belum siap untuk nikah, ada yang muda tapi lebih siap, siap. Tergantung ya. Lebih ke mentalnya. Benar. Berarti finansial dengan mental ya Iya, Pak ya? finansial dan mental itu faktor paling Umum yang ya? harus direncanakan lah sebelum menikah. Lagi emosional ya Pak ya? Iya. Karena kalau emang emosionalnya belum stabil, nanti kan pasti bakal ada cekcok gitu nggak sih? Benar, apalagi untuk laki-laki ya nggak sih? Apalagi kan dia yang membina ya. Dia memimpin keluarganya nantinya. Dan begitu juga dengan wanita, jangan sampai egois, jadinya saling gede kepala. Bener nggak sih? Nah, beralih nih ke Kaji Hanabila. Tadi kan dari Ustaz Syahrul udah menjelaskan tentang kiat-kiat, Bapak Andi udah menjelaskan tentang persiapan pernikahan. Nah, aku mau tanya nih, menurut kajian sendiri pernikahan itu apa sih? Oke baik, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia ya, pernikahan itu atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri, yang tujuannya untuk menciptakan keluarga yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau dalam Islam, pernikahan juga dapat disebut mitsaqon ghalidhon atau ikatan yang kuat, akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan juga menjalankannya adalah ibadah gitu. Nah, karena pernikahan ini kan ibadah berat ya, ibadah terbesar bagi umat muslim ya kan. Terpanjang juga ya. Betul, terpanjang. Semoga sampai surga gitu ya. Nah, karena panjang, berat dan besar gitu, maka harus disiapkan itu lebih matang. Betul, seperti yang udah disampaikan kan oleh Ustadz Syahrul, Bapak Andi juga udah menyebutkan rencana-rencana sebelum pernikahan gitu kan. Di antaranya mempersiapkan diri ya kan, finansial, mental, fisik juga. Terus juga kita harus memperkaya ilmu ya, ilmu agama terutama ya kan. Ilmu agama karena kan keluarga sakinah tadi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ya gitu. Kemudian juga memperkaya ilmu dengan ilmu pranikah juga agar nantinya bisa diimplementasikan ketika sudah berumah tangga gitu. Ngomong pranikah nih, sekarang tuh ada bimbingan pranikah gitu. Iya, nggak sih, ada. Iya, Jadi emang mereka sebelum biasanya calon pengantin. Iya, ada bimbingan ya gitu kan. Dan nanti di dalam keluarga ini lebih terjalin bagaimana keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga yang sakinah itu bener banget. Nah, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, tetap di Katanya Sih Talk Show. Ya emang talk show. Jadi kalian yang baik, gitu kan. Karena siapa sih yang gak mau dapat jodoh atau pasangan yang Benar, baik? betul. Ya kan? Jadi harus saling memperbaiki diri juga. Iya. Gitu.
Balik udah ya? Oh iya. Bentar. Kenapa, Fah? Udah mau gua omongin. Ayo deh teman-teman, duluan aja. Oke, sekarang nggak apa-apa. Gua mau ngomongin itu wedding ini. Sebelumnya makasih banyak ya, Fah. Tapi mohon maaf banget, aku baru bisa sama kamu sekarang. Karena menurut aku, menikah butuh banyak persiapan, Fah. Mulai dari mental, fisik, finansial, sampai menyatukan keluarga kamu sama keluarga aku. Dan menurut aku saat ini kita belum bisa, Pak, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Aku harap kamu ngerti dan aku yakin kamu pasti paham akan hal itu, Pak. Oke, thank you ya Put. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua. Katanya sih talk show, ya emang talk show. Oke, kembali lagi di katanya sih talk show, ya emang talk show. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bapak Andi nih tentang pengalaman Pak. Di dalam keluarga itu kan pasti ada yang namanya konflik. Konflik, Nah, ya, benar. menurut Bapak nih bagaimana cara menangani masalah di dalam keluarga? Ya, konflik atau masalah itu pasti udah ada lah Iya, di betul. setiap keluarga. Setiap keluarga. Dari hal kecil bisa menjadi konflik, Benar. hal besar apalagi Iya, gitu. benar. Nah, sebenarnya hal apapun itu yang menjadikan konflik bisa diselesaikan semuanya. Iya. Misalkan kita masalah kecil aja, misalkan kita ngurus anak terus malah istri terus yang ngurus, itu bisa jadi konflik. Itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog gitu. Bisa Komunikasi lah ya. iya komunikasi. Pak, ini urusin anak nih, Iya. bisa gitu. Padahal tinggal gitu doang kan. Tapi misalnya mungkin karena kecapean Capek gitu. Jadi Iya. emosi ya. Iya, terkadang kan kalau capek ngomong seadanya gitu, malah nyalah-nyalahin, menyalahkan istri malah menyalahkan suami. Makanya itu dialog itu harus gitu. komunikasi berarti Komunikasi, dalam Dalam keluarga, dalam Dalam rumah keluarga. tuh komunikasi perlu ya. Mbak? Masalah apapun gitu, masalah ekonomi, masalah kebutuhan Hal-hal anak, saling terbuka gitu ya, saling berarti ya, terbuka. saling terbuka komunikasi. Nah, kalau udah masalahnya udah makin besar ataupun udah nggak bisa dengan dialog, maka harus melibatkan orang lain gitu. Oke. Keterlibatan orang lain tuh penting. Bukan kita urusan kita diurusin sama orang lain, bukan, iya. tapi sebagai mediasi, kali. penengah lah. Karena udah nggak bisa dialog, makanya ada orang yang terlibat di Itu juga keluarga orang yang kita. bijak nggak sih? Gitu. Iya, orang yang bijak seperti orang tua kita, orang atau sahabat kita sendiri. Yang udah mengenal lah. Iya, Kita gitulah. udah Intinya berpengalaman. konflik itu bisa diselesaikan dengan dialog dan Komunikasi ya bisa melibatkan orang lain. yang dipercaya. Iya. Benar banget. Jadi ya emang komunikasi itu penting. Komunikasi penting banget berarti Selain itu dalam semua hubungan gitu, komunikasi betul-betul penting. nggak cuma dalam keluarga, dalam pertemanan pun perlu Benar, gitu benar, ya. benar. Beralih ke Ustaz Syahrul nih, tadi kan Bapak Andi udah menceritakan, udah memberi kita paham bahwa Konflik-konflik ya gimana caranya. penanganan masalah dalam keluarga. Menurut Ustaz Syahrul tuh gimana sih penanganan konflik atau masalah di dalam keluarga? Ya, terima kasih Kak Rahma ya. Terkait penyelesaian masalah dalam rumah tangga ya. Ada satu pedoman yang harus kita komitmenkan, harus kita pegang yaitu adalah muasyarah bil hal. Jadi ini tuh adalah
tentang saling menghargai, tentang sopan kepada pasangan kita gitu. Jadi adanya hal-hal seperti ini, hal-hal yang sepele mungkin dianggap kita, akan tapi ini berdampak besar bagi keluarga, iya. Sempat menjadikan keluarga itu menjadi sakinah gitu dalam hal-hal tersebut gitu. Dan yang lainnya lagi mungkin yang sering kita anggap sepele juga, ini mungkin kita beri komitmen dari awal gitu ya. Sebelum menikah kita udah berkomitmen tentang hal-hal seperti itu, mungkin mengesampingkan ego, saling meminta maaf atau saling mendahulukan untuk minta maaf gitu. Kan enak gitu. Mengalah lah ya. Mengalah ya gitu. Ego ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu, seperti minta maaf kan mungkin masih banyak ya yang mementingkan ego gitu. Dan enggan gitu untuk meminta maaf itu. Kita nungguin dia minta Iya, maaf. gitu. Iya gitu tuh. Aja, kita kan cewek. Agak sulit gitu ya, tapi Iya benar-benar. sosok laki-laki juga ya nggak boleh salah juga, cuman ya ada tanggung jawab besar gitu. Jadi yang paling hal itu penting untuk mengesampingkan ego terlebih dahulu gitu. Untuk terkait penyelesaian masalah selanjutnya itu yang ada beberapa tips. Yang pertama yaitu adalah tentang di mana pencarian masalah tersebut dapat memberikan solusi menang atau menang gitu. Jadi dua-duanya itu menang. Jadi jalan antara laki-laki dan perempuan itu saling membuka jalan, mendapatkan jalan satu ini sama-sama goals gitu. Iya, jadi nggak ada direndahin jadinya. Oh, Iya. dia kalah berarti. Jadi antara laki-laki dan perempuan tersebut, permasalahan tersebut dapat mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan gitu. Iya. Kan gajinya sebelah ya. Iya benar. Jadi yang kedua ada tentang mengesampingkan yang tadi mengesampingkan ego, tapi ini lebih ke perasaan gitu. Lebih ke perasaan di mana kita harus lebih memahami, lebih sering memahami. Mungkin kita kan sering untuk mau dipahami gitu, tapi kita tidak memberikan pemahaman, ya lupa akan pemahaman tersebut gitu. Iya, kalau menikah kan bukan tentang kita ya. Iya, bukan terkait kita sendiri. Ada kontrak antara laki-laki dan perempuan gitu, sehingga terjalin antara cinta tersebut gitu. Oke. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau konflik di dalam keluarga ini faktor utama untuk penyelesaiannya adalah komunikasi. Komunikasi. Kedua adalah ego. Kita harus menyampingkan ego, bukan ini cara menyelesaikannya, ini cara kamu menyelesaikannya, tapi bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita saling gitu. Saling ya. menyelesaikan. Lagi-lagi saling gitu. Oke. Berarti kita benar-benar harus menurunkan ego ya. Betul. Gitu. Nah, beralih nih ke kakak cantik Jihan. Kan tadi udah penyelesaian konflik. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kira-kira Kak Jihan ada target umur berapa sih untuk menikah? Asik. Aduh, pertanyaan ada privacy ya. Ya pengen tahu aja gitu kan. Ngomong-ngomong rencana ya, kan namanya manusia hanya bisa merencanakan, berharap gitu kan. Tapi balik lagi kan ke Allah yang menentukan. Bener. Kalau untuk aku sendiri sih maunya setelah menyelesaikan tadi, skripsi tadi ya. Iya, skripsi kan, apalagi semester akhir nih gitu, pengen selesaiin dulu. Terus membahagiakan diri sendiri, orang-orang terdekat, keluarga. Terus juga mau mencapai cita-cita dulu gitu. Ya, tapi kan balik lagi itu rencana ya. Benar. Terus juga sambil memperbaiki diri ya seperti yang tadi kita udah obrolin kan, memperbaiki diri karena yang baik gitu kan. Karena siapa sih yang gak mau dapat jodoh atau pasangan yang baik? Betul. Ya kan? Jadi harus saling memperbaiki diri juga gitu. Kemudian juga memperkaya ilmu gitu kan, memperkaya ilmu agama maupun ilmu pranikah tadi gitu. Karena ya emang benar ya, jodoh itu cerminan dari kita gitu. Kalau kita semakin memperbaiki diri, nanti jodoh kita akan semakin baik. Iya, gitu. Jadi faktor muta'aliman, mutadainan, jamilan jidan. banget gitu ya. Iya, benar. Kita juga harus ya udah belajar dari sekarang gitu, mengesampingkan ego ya kan. Betul. Jadi ini ngomong-ngomong udah ada calonnya Kak? Masih di Lahul Mahfuz ya. Kalau asli gimana nih? Oke teman-teman,
nggak kerasa nih ya teman-teman, kayaknya kita udah di penghujung acara gitu ya. Semoga teman-teman semua di sini mendapat manfaat lah ya. Nah, sebelum ditutupnya segmen nih, kita mau tanya dulu nih kesan pesannya nih kepada 3 narasumber ini gitu. Gimana Ustadz Syahrul kesan pesannya diundang gitu di acara ini? Acara ini sendiri milenial banget ya. Wah, Ini acara edukasi banget untuk pemuda-pemudi di luar sana yang sudah memantapkan diri untuk ke jenjang yang lebih serius, jenjang pernikahan gitu kan. Jadi pokoknya acara ini bagus untuk kaula-kaula muda, tapi jangan sampai ada yang takut menikah jadinya. Kalau kita udah takut tambah dewasa, jangan takut nikah gitu. Jangan sampai, tapi harus persiapan aja gitu ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih Ustadz ya udah mau diundang. Nah, gimana nih dari Bapak Andi sendiri, saran dan kesannya telah diundang di sini? Kalau saya alhamdulillah banget nih dapat ilmu baru dari Ustadz, dari kajian juga sebagai mahasiswa. Terus mungkin acara ini bisa berbagi ilmu lah udah semakin baik lah gitu ya. Untuk banyak orang bisa dapat insight banyak misalkan. Bagi orang-orang yang mau merencanakan pernikahan jadi tahu gitu persiapan apa aja sih lebih matang lah ya persiapannya. Terus yang udah menikah bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Ya, benar-benar. Oke. Makasih ya Bapak udah mau diundang. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya nih saran dan kesan dari Kakak sendiri, Kak Jiha. Alhamdulillah sih seru banget ya dapat diundang ke acara katanya si talk show ini gitu kan. Apalagi kedatangan Ustadz Syahrul, Bapak Andi yang udah berkeluarga gitu kan. Jadi membuka pandangan-pandangan baru gitu bagi kita semua. Apalagi didampingin sama host yang asik banget sih. Tangan sama saya. Saya. Semoga acara ini tetap berlanjut sih. Harapannya ya. Oke dong. Iya dong, amin. Tunggu kita lagi dong ya. Iya, benar. Oke, berarti alhamdulillah narasumber senang lah ya. Iya, semoga teman-teman di sana juga dapatlah ilmunya, insight-nya gitu. Tapi sayang banget nih pemirsa, kita udah habis waktunya dalam menemani teman-teman semua. Terima kasih untuk para bintang tamu, Ustadz Syahrul, terima kasih untuk Bapak Andi dan Kak Jihan, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Rahmawati Nurillah dan rekan saya Jihan Jado Nada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Katanya sih Talk Show. Ya emang Talk Show.